Selamat datang kembali di channel Adu Penalti. Sobat, timeline kita beberapa hari ini lagi rame banget kan? Ada satu nama pemain dari Eropa yang lagi heboh banget dibicarain. Dan ini bukan soal transfer klub biasa loh. Ini soal bek tangguh dari Premier League yang seolah-olah ngasih kode cinta buat Indonesia. Yep, kita ngomongin soal Pascal Struijk. Tiba-tiba muncul tato Garuda. Ada juga kunjungan dari asisten pelatih timnas. Langsung deh semua fans bertanya-tanya. Tapi ini beneran kode keras yang bakal kejadian? Atau kita cuma lagi halu berjamaah aja nih? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas rumor ini dari semua sudut pandang. Jadi ini dia nih pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang bikin kita semua garu-garu kepala penasaran. Beneran ada peluang gak sih buat seorang Pascal Struijk, pemain inti Leeds United, buat pakai seragam merah putih kebanggaan kita? Apa ini cuma angin surga di media sosial? Atau jangan-jangan emang ada pergerakan serius di belakang layar? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Biar nggak asal nebak, kita kumpulin dulu nih semua barang buktinya. Siapa sih sebenarnya Pascal Struijk ini? Dan dari mana coba semua sinyal-sinyal kuat ini datang sampai bisa bikin satu Indonesia heboh? Mari kita lacak jejaknya. Pertama, kita kenalan singkat dulu sama profilnya. Pascal Struijk ini bukan pemain sembarangan loh. Dia itu bek tengah utama di Leeds United. Artinya apa? Artinya tiap minggu dia itu adu badan sama striker-striker paling ganas di dunia di Liga Inggris. Posturnya tinggi, kuat, mainnya juga modern. Tapi yang paling penting buat kita semua, ya tentu aja poin terakhir itu. Dia punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Nah, dari sinilah semua cerita ini dimulai. Sinyal pertama yang bikin geger itu ya momen ini. Asisten pelatih timnas kita, Simon Grayson, sengaja datang langsung ke tempat latihan Leeds. Kalian tahu kan di sepak bola profesional, kunjungan kayak gini tuh jarang banget kalau nggak ada maksud apa-apa. Ini bukan sekedar jalan-jalan, ini tuh langkah proaktif. Sebuah strategi jemput bola yang nunjukin kalau dari pihak PSSI minatnya itu serius banget. Kalau kunjungan pelatih itu bisa dibilang sinyal profesional, beberapa waktu kemudian muncul sinyal yang jauh lebih personal, lebih dalam lagi. Dan boom, Pascal Struijk lewat salah satu fotonya pamer tato baru. Dan itu bukan gambar biasa teman-teman, itu adalah tato melambang Garuda. Buat kita, ini bukan cuma sekedar seni di badan. Di dunia sepak bola, pasang lambang negara di tubuh itu sebuah pernyataan sikap. Sebuah ikatan yang lebih dari sekedar urusan kontrak dan main bola. Nah, dari dua sinyal kuat tadi, kunjungan pelatih sama tato Garuda, para detektif dadakan di media sosial langsung gerak cepat. Gak pakai lama, mereka langsung nyambung-nyambungin semua petunjuk ini jadi sebuah cerita yang kedengarannya logis banget dan penuh harapan. Sekarang coba yuk kita bongkar gimana sih alur berpikirnya para netizen yang bikin rumor ini meledak. Logikanya tuh runut banget loh. Pertama, yang paling dasar nih, dia punya darah Indonesia. Artinya apa? Secara aturan FIFA, dia 100% sah buat gabung, nggak bisa diganggu-gugat. Checklist. Kedua, dia belum pernah sekalipun main buat timnas senior Belanda di pertandingan resmi. Nah, ini celah emasnya, pintu buat bela negara lain jadi kebuka lebar. Ketiga, kita semua juga tahu, timnas lagi butuh banget bek tengah yang tangguh dan punya pengalaman main di Eropa. Posisi itu jadi prioritas. Dan yang keempat, PSSI di era sekarang kan lagi agresif banget nih deketin pemain-pemain keturunan. Jadi, semua kepingan puzzle-nya kayak nyambung banget kan? Dan semua logika itu, semua harapan itu, kayaknya bisa dirangkum dengan sempurna sama satu komentar jenius dari netizen ini. Haha, bener juga sih, kunjungan pelatih, disusul pamer tato Garuda, timingnya itu terlalu pas buat jadi sebuah kebetulan. Ini bukan lagi bisik-bisik, ini udah kayak pengumuman di depan umum. Oke, tahan dulu, tahan. Kita udah terbang tinggi banget nih sama semua harapan dan logika yang ada. Ngebayanginnya aja udah senang ya kan? Tapi sebagai analis yang baik, sekarang waktunya kita tarik napas dulu dan coba mendarat lagi ke bumi. Karena di balik semua kode dan harapan kita sebagai fans, ada satu faktor yang paling penting. Realitanya si pemain sendiri. Apa sih kata Pascal Struijk soal masa depannya? Nah, ini dia. Ini dia pernyataan yang jadi tembok penghalang terbesar buat mimpi kita semua. Dalam sebuah wawancara, Struijk dengan jujur dan terbuka bilang kalau prioritas dan impian utamanya itu adalah pakai seragam oranye timnas Belanda. Ini bukan lagi kode yang bisa kita tafsirin macam-macam ya. Ini pernyataan langsung yang harus kita hormati. Indonesia mungkin ada di radarnya, tapi sayangnya belum jadi pilihan nomor 1. Jadi kalau kita urutin nih jalur karir yang ada di pikirannya, kira-kira kayak gini. Opsi pertama, jelas Belanda. Itu negara kelahirannya, impiannya dari kecil.
Bahkan ada opsi kedua loh, yaitu Inggris, karena dia kan udah lama banget tinggal dan main di sana. Nah, baru setelah dua pilihan itu, muncullah Indonesia sebagai sebuah kemungkinan, sebuah opsi alternatif. Ya, beginilah realitanya pemain level top Eropa. Karir mereka itu keputusan besar yang pertimbangannya banyak banget. Tapi, coba kita berandai-andai sebentar. Kalau dia beneran gabung, seberapa besar sih dampaknya? Kita coba bandingin sedikit profilnya sama tembok kokoh kita sekarang, Jay Aitsis. Struijk ini bisa kita sebut sebagai otot pertahanan. Dia tuh monster duel udara, tukang sapu bersih yang gak kenal ampun. Sementara Jay Aitsis, dia itu otak pertahanan. Mainnya tenang banget, umpannya akurat, dan pinter banget baca serangan lawan. Coba deh bayangin, otot dan otak ini duet di jantung pertahanan Garuda. Ngeri banget gak sih? Oke, setelah kita kumpulin semua bukti, dengerin logikanya para fans, dan berhadapan langsung sama realita dari si pemain, sekarang waktunya kita kasih vonis akhir. Kita coba ubah semua ini jadi angka. Jadi berapa persen sih sebenarnya peluang Pascal Struijk buat akhirnya bela timnas Indonesia? Ayo kita hitung bareng-bareng. Kita pecah jadi 3 faktor utama ya. Pertama, soal darah keturunan. Skornya sempurna, 10 dari 10. Nggak ada celah, dia 100% bisa gabung. Kedua, faktor sinyal dan kode-kodean. Ini juga kuat banget, kita kasih skor 8. Tato Garuda itu bukan main-main soalnya. Tapi, yang ketiga, dan ini yang jadi pemberatnya, adalah ambisi pribadi. Skornya cuma bisa kita kasih 4, karena hati dan mimpinya saat ini masih ke timnas Belanda. Nah, dari perhitungan tadi, angka yang paling realistis untuk saat ini adalah 45%. Kenapa di bawah 50%? Yaitu tadi, karena pada akhirnya faktor penentu yang paling besar, yaitu keinginan si pemain sendiri masih belum sepenuhnya berpihak ke kita. Peluangnya itu ada, nyata banget, tapi belum jadi pilihan utama buat dia. Harapannya ada, tapi kita juga harus tetap realistis. Tapi tunggu dulu. Angka 45% ini bukan harga mati loh. Peluang ini bisa meroket tajam sampai 90% kalau 2 syarat ini terpenuhi. Pertama, kalau timnas Belanda terus-terusan cuekin dia dan nggak kasih kesempatan di turnamen besar. Kedua, dan ini yang paling penting, kalau proyek timnas Indonesia terus kelihatan menjanjikan, contohnya lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia. Prestasi timnas kita itu bisa mengubah segalanya. Jadi, kesimpulannya, bola panas ini sekarang ada di tangan Pascal Struijk sendiri. PSSI udah nunjukin minat, kita sebagai fans udah kasih dukungan penuh. Tapi keputusan akhir ya tetap ada di hati dan pikirannya. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian peluang 45% itu angka yang besar atau kecil? Kita harus terus berharap atau lebih baik realistis aja nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.